Saudara dan saudariku yang kekasih, Shalom, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 15 ayat 12 sampai dengan 13. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Saudara dan saudariku yang terkasih, dalam perumpamaan anak yang hilang, Yesus memberi gambaran bagaimana hati Allah Sang Bapa yang penuh kasih dan juga berbagai hati manusia yang berbeda-beda. Saat si anak bungsu berpamitan kepada sang ayah, kita bisa membayangkan bagaimana kaget hati sang ayah itu demi mendengar anaknya ingin pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas. Pasti sang ayah juga telah menasihatinya agar anak bungsu mengurungkan niatnya. Bukankah lebih baik, lebih nyaman, lebih aman dan lebih enak hidup di dalam keluarga yang besar itu, yang kaya dan damai, daripada pergi ke negeri yang jauh tanpa tahu apa yang akan terjadi? Tetapi rupanya anak ini seperti sudah kesambet, atau pikirannya sudah terkontaminasi dengan bujuan-bujuan atau iming-iming dari kekuatan di luar dirinya, yang itu sungguh tidak bertanggung jawab dan hanya ingin menyengsarakannya. Dan sayangnya ia tidak sadar bahwa dia sedang membuat keputusan yang salah, bahkan cenderung ngawur dan terkesan ugal-ugalan. Sang ayah pasti sangat sedih dan tidak setuju dengan keputusan yang diambil itu. Namun karena anak bungsu ini sudah dewasa, maka ayahnya juga tidak mau lagi untuk terus memaksanya tetap tinggal. Maka diberinya kepada anak itu kebebasan untuk memutuskan apakah ia tetap tinggal bersama dengan sang ayah atau pergi mencari kesenangan sesuai dengan hasrat atau nafsunya sendiri. Kemudian di sisi lain ada anak sulung. Bagaimana kira-kira perasaan si anak sulung ini? Dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus tidak memberi penjelasan. Namun jika kita melihat bagaimana tanggapannya ketika nanti adiknya ini pulang, maka kita bisa menyimpulkan bahwa si sulung ini sebenarnya juga tidak setuju dengan kepergian adiknya. Tetapi hatinya tidak seperti sang ayah. Bisa jadi bahkan di dalam hatinya ia berkata, anak gemblong itu di rumah saja enak kok malah pergi, tidak karuan tujuannya. Lihat saja nanti kalau hartanya habis, kalau uangnya ludes, atau kalau dia dirampok celaka di tengah jalan kemudian jatuh miskin, kira-kira seperti apa? Rasain kapok dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, ketika ada salah seorang saudara kita pergi meninggalkan persekutuan, meninggalkan sidang jemaat, bagaimana kira-kira perasaanmu? Kita pasti juga prihatin sebagaimana sang ayah, kita pasti juga prihatin sebagaimana si sulung. Dan jika bisa dan mungkin kita pasti ingin menasihatinya dengan cara yang baik-baik, agar ia mempertimbangkan keputusan yang hendak diambil itu dengan matang, dengan hati-hati, dengan tidak tergesa-gesa, dengan tidak gegabah. Di dalam perumpamaan ini, sang ayah menggambarkan Allah yang Maha Kasih dan Maha Murah. Sementara anak sulung dan anak bungsu ini menggambarkan manusia
manusia. Bagi Allah, kepergian seorang anaknya adalah sebuah keprihatinan. Pasti di sana Roh Kudus tidak pernah berhenti menasehati. Namun karena kedegilan hatinya, sering manusia memilih untuk mengabaikannya. Tidak mau menghargai inspirasi Roh Kudus, kata-kata yang begitu dipenuhi dengan kepedulian dan kasih yang ingin untuk menjaganya dan menyelamatkannya. Dan di saat kemudian anak itu benar-benar pergi meninggalkan persekutuan, Allah tidak kemudian mengutuknya. Ia tidak kemudian melepasnya begitu saja. Ia masih terus berharap agar anaknya itu kembali. Ia membuka diri agar anak yang telah memberontak itu sadar, bertobat, dan kemudian mau pulang. Demikian juga hendaknya kita. Kita tidak ingin menghakimi saudara kita yang telah salah membuat keputusan, melainkan menasehatinya dengan cara-cara yang lembut, dengan cara yang penuh kasih, dengan kepedulian seorang saudara. Namun, ketika kemudian saudara kita ini memilih untuk mengabaikan nasihat ini, kita jangan menyerah. Kita tidak perlu tersinggung dan kemudian bahkan berbalik mengutuknya. Melainkan marilah kita tetap mencintai, kita tetap berdoa untuknya agar dia mau membuka diri, membuka hati, agar dia kembali sadar akan keputusannya yang keliru, serta kemudian mau bertobat dan kembali ke dalam persekutuan. Saudara dan saudariku yang terkasih, tugas kita adalah untuk melayani, untuk mengasihi, bukan untuk menghakimi, apalagi mengutuki sesama kita sendiri. Dengan begitu, kita meneladani sikap Sang Ayah, yang itu adalah Allah Bapa kita. Ia yang telah lebih dahulu mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sempurna dan tidak berkekurangan. Kita juga ingin melakukannya untuk sesama kita, meskipun mereka telah mengambil keputusan yang keliru, bahkan mungkin kini berada di seberang sana menjauh dari persekutuan. Tuhan memberkati engkau. Sampai jumpa. Amin.